you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Oli dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami makalah teori pengambilan keputusan yang berjudul teori X dan Y dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizky Wardana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wardana, yang dimana di sini saya akan menjelaskan teori X dan teori Y, McGregor dan manajemen pengambilan keputusan. Ya, mungkin langsung saja masuk ke materi. Teori X dan teori Y merupakan salah satu teori motivasi manusia yang diciptakan dan dibangun oleh Douglas McGregor pada 1960-an. McGregor merupakan seorang psikolog sosial yang terkenal dengan teorinya tersebut. McGregor menjelaskan bahwa para manajemen atau pimpinan lembaga pendidikan memiliki dua jenis pandangan terhadap para karyawan ataupun pegawai, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pendekatan konvensional untuk motivasi berdasarkan pada asumsi negatif. Di sisi lain, teori X serta teori Y secara diametris berlawanan dengan teori X, yang menunjukkan pendekatan modern dan dinamis terhadap individu dan bertanggung pada asumsi yang praktis. Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta menghindari dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Tipe kepemimpinan pada teori X ini adalah otoriter, sedangkan gaya kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerja. Menyadari kelemahan dari asumsi teori X ini, maka McGregor memberi alternatif teori lain, yaitu dinamakan teori Y, yang dimana teori Y ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia, seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami rasa tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Pekerjaan juga harus mengarahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Lanjut ke hubungan antara tipe Y dan McGregor. Karakteristik seperti ini ada tipe yang begitu suka pada risiko. Mengapa? Karena bagi dia, semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti inilah cenderung begitu menonjol dan besar terhadap setiap keputusan yang diambil. Baik. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya teori X menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka belajar serta senang menghindari dari pekerjaan dan rasa tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan tipe kepemimpinan pada teori ini adalah otoriter, dan sedangkan gaya kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerjanya.
Sedangkan teori Y memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerjaan tidak perlu terlalu diawasi, diancam, serta ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan lembaga pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan makalah kelompok 10. Cara mengubah tipe X menjadi tipe Y. Mengubah tipe X menjadi tipe Y bukan hanya dibutuhkan ilmu dan riset, namun juga seni. Penggabungan itu semua mampu mengubah tipe X menjadi tipe Y. Artinya, tipe X harus diubah dengan nuansa pendekatan yang diikuti dengan ketegasan dalam bentuk kedisiplinan. Teori X dan Y melihat manusia dari sisi perspektif, yaitu teori X melihat manusia sebagai pihak yang tidak memiliki motivasi, semangat kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, dan lain sebagainya. Sedangkan teori Y melihat manusia sebagai pihak yang memiliki semangat kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, dan sebagainya. Sehingga dari segi kualitas mereka yang memiliki konsep teori Y cenderung lebih sukses dibandingkan memiliki konsep teori X. McGregor dalam teorinya itu berusaha menonjolkan sisi peranan sentral yang dimainkan manusia dalam organisasi dengan menempatkan beberapa aspek penting yang berhasil disadap dari hakikat manusia sendiri. Ada 2 kategori, yaitu 1. Tipe manusia dengan posisi teori X adalah cenderung memiliki motivasi rendah dan malas dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. 2. Tipe manusia dengan posisi Y adalah cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Dalam konteks tipe X dan Y, secara konsep mereka yang bertipe Y cenderung memiliki introspeksi diri yang mendalam. Dan X cenderung sulit atau jarang melakukan introspeksi diri. Karena itu, seseorang karyawan yang bertindak bertipe X dalam mengambil keputusan cenderung tidak melihat apa yang terjadi di waktu belakang atau tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seseorang yang memiliki tipe X pada prinsipnya mampu untuk diubah menjadi tipe Y, asal yang bersangkutan memiliki semangat dan keinginan kuat untuk melakukannya. Salah satu cara mengubah karyawan yang bertipe X menjadi tipe Y adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Konsep kedisiplinan mampu membantu seseorang karyawan menjadi disiplin dalam bekerja, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Mereka yang berkarakter tipe X cenderung butuh kondisi yang realistis untuk mampu mengubah persepsi yang diyakini. Mungkin ini berbeda dengan orang yang berkarakter Y, yang cenderung memiliki tingkat kreativitas inovasi tinggi. Karena itu, salah satu cara mengubah karakteristik tipe X menjadi tipe Y adalah dengan memperlihatkan beberapa bukti nyata akan mereka yang telah berhasil berjuang dalam hidupnya.
seperti para pengusaha yang memiliki bisnis dari nol dan sebagainya. Karena orang yang bertipe X berubah jika bukti nyata itu ada di depan mata mereka. Dan memang salah satu kelemahan tipe X adalah kemampuan membayangkan dan mengejar cita-cita yang sulit mereka lakukan. Penerapan dalam pengelolaan pendidikan sebagai berikut. 1. Kepala sekolah terhadap pendidik dalam lingkup pendidikan atau sekolah. Setiap pendidik memiliki karakter yang berbeda-beda dan rasa tanggung jawab yang berbeda pula. Dengan demikian, kepala sekolah harus mengambil tindakan yang tegas pada pendidik yang memiliki perilaku seperti teori X. Pendidik harus terus diawasi, diberi peringatan serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Lain halnya dengan pendidik yang memiliki perilaku super seperti teori Y. Mereka lebih dominan pada rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dapat dipercaya memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, dan kepandaian. Mereka tidak perlu diawasi secara ketat layaknya teori X karena mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan dan ibu dosen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.